Pada hari yang sama dengan deklarasi pada Rabu 25 Oktober 2023, mereka telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pencalonan Gibran membuat publik terhenyak. Pasalnya, Gibran hanya dapat maju menjadi bakal calon wakil presiden setelah ada putusan perkara di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait syarat calon presiden dan wakil presiden. Masalahnya, putusan tersebut dinilai kontroversial. Itu pun posisi pencalonan Gibran masih belum sepenuhnya aman. Ada sejumlah faktor dan proses berjalan yang dapat berimplikasi pada legalitas pencalonannya. Ini kilas balik dan ulasannya. Pasangan Prabowo Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang dimotori 4 partai pemilik kursi di DPR, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Bersama mereka juga ada 4 partai non-parlemen, yaitu PBB, PSI, Partai Garuda, dan Partai Gelora. Satu partai lokal Aceh bergabung pula di koalisi ini, yaitu Partai Aceh. Partai Prima yang tak lolos menjadi peserta pemilu 2024 juga bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Gibran dapat maju menjadi bakal calon wakil presiden dan mendaftarkan diri ke KPU setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas perkara nomor 90/PUU/21/2023 yang dibacakan pada Senin 16 Oktober 2023. Putusan tersebut terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Semula pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Putusan MK atas perkara nomor 90/PUU/21/2023 mengubah ketentuan tersebut menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan putusan ini, Gibran yang belum berusia 40 tahun tetapi masih menjabat sebagai wali kota Solo punya dasar untuk didapuk menjadi bakal calon wakil presiden. Kontroversi putusan MK. Meski demikian, putusan MK yang menjadi pintu bagi pencalonan Gibran ini menjadi kontroversi publik. Bahkan dalam pendapat berbeda, dissenting opinion, putusan perkara nomor 90/PUU/21/2023 tersebut kontroversi dan sudah mencuat. Adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengurai kejanggalan proses pengambilan putusan perkara itu dalam dissenting opinion-nya. Kejanggalan juga diungkap dalam dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam putusan yang sama. Singkat ceritanya, ada 5 perkara berjalan dengan pokok permohonan uji materi menyoal pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. 3 perkara pertama mendapatkan amar penolakan, yaitu perkara nomor 29, 51, 55, PUU/21/2023. Namun perkara keempat yakni perkara nomor 90/PUU/21/2023 tiba-tiba membalik arah putusan dalam pokok persoalan yang sama tersebut. Kejanggalan dalam proses formal administrasi juga terjadi pada perkara nomor 90/PUU/21/2023 dan nomor 91/PUU/21/2023. 2 perkara ini sempat dicabut di tengah proses yang telah berjalan, tapi kemudian pencabutan dibatalkan. Yang menjadi masalah, proses penanganan kedua perkara berlanjut begitu saja, sekalipun sempat ada pencabutan dan pembatalan pencabutan tersebut, seolah tidak ada kedua peristiwa itu. Kontroversi terbesar, perubahan arah angin putusan MK terjadi karena faktor tidak ikut serta
atau ikut sertanya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawarahan hakim atau RPH untuk pengambilan putusan atas kelima perkara tersebut.